Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Final diadakan pada sore hari. Sebanyak 19 orang telah lolos ke babak ini, dan untuk mendapatkan jumlah yang sama, kontestan dengan performa keseluruhan terbaik pada babak sebelumnya juga masuk 20 besar. Hanya saja, mendapatkan kemenangan terakhir tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi para peserta. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa pertandingan mereka, moral dari pasukan pemburu iblis kelas 21 tidak mengalami banyak pukulan. Lagi pula mereka masih pasukan pemburu iblis kelas umum. Jadi kala melawan pemburu iblis kelas komandan sama sekali tidak kehilangan muka. Selain itu, kekalahan ini disebabkan oleh pertemuan lawan yang paling cocok untuk melawan mereka. Setelah bertarung di pertandingan ini, mereka benar-benar merasakan penghargaan yang besar untuk kerangka merah itu. Tidak peduli apakah mereka prajurit atau penyihir, mereka semua memperoleh kemampuan untuk mengukur tempo pertempuran, dan teknik bertarung mereka jelas meningkat. Bahkan para veteran di tingkat komandan itu sekarang tidak benar-benar di atas mereka dalam aspek teknis. Chai Er memandang Long Hao Chen, dan mengungkapkan ekspresi yang hampir tersenyum, "Saya harap saya akan melawan kamu sebagai lawan untuk pertandingan terakhir saya." Long Hao Chen membelai rambutnya, tanpa sadar melingkari pinggangnya yang lembut. Meskipun 4 indera Chai Er sudah kembali, dia sudah terbiasa memeluknya. Secara alami, dia mengerti keinginan Chai Er. Jika hanya satu orang dari tim yang bisa muncul sebagai pemenang, itu tidak lain adalah dia. Itu karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan pintu masuk menara keabadian. Selama dia memenangkan pertandingannya, dia akan dapat membawa semua orang melalui kuil ilusi ke surga ilusi. Han Yu menyerahkan disiplin terang kepada Long Hao Chen. "Kapten, apakah Hao Yue sudah selesai berevolusi?" Pemburu iblis tingkat ke-6 memang sangat kuat, dan meskipun tingkat kultivasi Han Yu tinggi dan bantuan mata iblisnya di peringkat ke-7, dia masih kalah dalam pertandingannya. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, "Kali ini, Hao Yue sudah tertidur lelap untuk waktu yang sangat lama. Saya memperkirakan evolusi ini akan memberi saya kejutan besar. Tenang, bahkan tanpa dia, saya merasa sangat percaya diri." Pengalaman menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 dan bertahan dalam pertarungan adalah pengalaman yang sangat berharga baginya. Setelah menghadapi lawan yang energi spiritualnya melebihi 20.000 unit, lawan pada level yang sama dengan dirinya tidak akan memberinya tekanan apapun. Lebih penting lagi, dia sudah memiliki 2 tungku spiritual, dan dengan tambahan keuntungan itu, kekuatannya sudah luar biasa di antara para pemburu iblis lainnya pada langkah ke-6, bahkan tanpa Hao Yue. Dan jangan pernah lupa bahwa, jika Bright Discipline dihitung, dia memiliki total 5 peralatan di Glorious Tier. Stadion, meskipun sebagian besar pertandingan sudah berakhir, semua orang masih menonton final untuk melihat siapa yang bisa masuk 10 besar. Turnamen ini tentang siapa yang bisa memasuki surga ilusi, dan dengan demikian suasana di stadion menjadi sangat tegang. Hal ini terutama berlaku untuk 20 kontestan yang tersisa. Upacara pengundian dimulai, dan ke-20 kontestan menerima nomor mereka. Long Hao Chen dan Chai Er saling melirik, mereka tidak bertemu satu sama lain. Chai Er nomor 2 dan Long Hao Chen nomor 7, artinya Chai Er akan tampil di pertandingan pertama. Wasit untuk sore hari telah berubah. Yang mengejutkan semua orang, kepala pembantu kuil imam, Ling Xiao, secara pribadi mengambil peran itu. Alasan mengapa Ling Xiao secara pribadi bertindak sebagai wasit adalah demi intimidasi. Karena ini adalah pertandingan terakhir mereka, dapat dengan mudah diprediksi bahwa setiap pemburu iblis akan habis-habisan. Ling Xiao sama sekali tidak ingin melihat seseorang lumpuh atau mati di tempat yang langsung dikelola oleh kuil pendeta. Setiap pemburu iblis adalah bagian dari sumber daya paling berharga yang dimiliki aliansi, dan dengan dia bertindak sebagai wasit, tidak ada seorang pun yang secara terang-terangan mengabaikan peraturan. Selain itu, sebagai seorang pendeta dari langkah ke-9, dia dapat segera menyembuhkan seorang kontestan. Pertempuran pertama akan dimulai sekarang. Pesaing pertama dan kedua, naik ke panggung. Suara tenang Ling Xiao bergema di setiap sudut stadion. Kehadiran virtualnya yang menakjubkan membuat setiap pemburu iblis merasa nyaman.
Chai-Er bangkit dari sisi Long Hao Chen dan perlahan naik ke atas panggung. Seperti sebelumnya, dia masih mengenakan kerudungnya. Pesaing yang menarik nomor satu adalah seorang ksatria bertubuh tinggi, yang terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Orang itu adalah Guardian Knight, dan pembunuh adalah yang paling ditakuti oleh Guardian Knight. Mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat dan dukungan dari tunggangannya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mampu menghadapi gadis muda ini. Namun, dia tidak ceroboh hanya karena usianya yang masih muda. Lagi pula, Chai-Er berhasil melaju ke final sudah menjadi bukti yang cukup dari kemampuannya. Gadis muda ini jelas tidak mudah ditangani. Mata Ling Xiao tertuju pada Chai-Er untuk waktu yang lama. Ini adalah final, dan dia juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki gadis yang dipilih oleh Ying Sui Feng untuk menjadi penerus kuil assassin. Dia pada akhirnya adalah putri suci Samsara. Pembunuh melawan ksatria. Jarak awalnya adalah 30 meter. Pertempuran dimulai. Ling Xiao berkata dengan suara tenang. Niat membunuh sedingin es langsung muncul dari tubuh Chai-Er. Dengan resolusi dan kekuatan bersinar di matanya. Di awal pertandingan, dia segera menyerang seperti sambaran petir hitam ke arah ksatria Parubaya. Sepasang sayap hitam yang sangat jelas dengan berani muncul dari punggungnya. Dalam sekejap sayap spiritual Chai-Er dilepaskan. Seluruh stadion dipenuhi kabut hitam. Seolah-olah semua cahaya diserap oleh sayapnya. Dari udara, niat membunuh yang hampir bersifat material yang dipenuhi dengan rasa dingin muncul, dan semua pengamat dengan jelas merasakan tubuh mereka sendiri menggigil. Apakah itu sayap spiritual hitam? Sayap spiritual hitam hanya akan muncul dalam satu kasus, dan saat itulah atribut yang diberikan adalah elemen kegelapan. Namun, hampir tidak ada pengguna elemen kegelapan di seluruh aliansi. Mungkinkah gadis dari kuil assassin ini menjadi pengguna elemen kegelapan seperti iblis-iblis itu? Hanya lawannya yang tidak berpikir demikian. Ksatria Parubaya itu benar-benar terkejut ketika Chai-Er melepaskan sayap spiritualnya. Mereka membuat kesan yang sangat kuat, terutama saat dia merasakan niat membunuh yang kuat yang mengunci dirinya, saat sosok Chai-Er menjadi buram di garis pandangnya. Sayap hitam mengepak dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim. Chai-Er semakin naik. Karena kecepatannya yang cepat, tubuhnya menghasilkan suara mendesis di udara, meninggalkan serangkaian bayangan. Jarak 30 meter hampir seketika tertutup. Tingkat apa yang dicapai kecepatan Chai-Er? Lawannya jelas tahu jawabannya. Karena jarak awal mereka jelas 30 meter, dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil tunggangannya sendiri sebelum Chai-Er menghubunginya. Ksatria itu mengenakan baju besi hitam yang berat, dengan perisai emas di tangan kirinya dan pedang emas besar di tangan kanannya. Melihat Chai-Er mendekatinya, dia berteriak dan melangkah maju dengan kaki kirinya, menghadapi serangan Chai-Er saat dia mengayunkan perisainya ke depan, langsung melemparkan mantel suci. Mantel suci ini tidak dimaksudkan untuk pertahanan, tetapi sebagai bagian dari teknik perseptif untuk melawan seorang pembunuh. Keahlian terbesar seorang pembunuh adalah kecepatan. Dengan menggunakan pertahanan segala arah seperti Holy Mantle, dia bisa merasakan dan bereaksi terhadap serangannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai pilar dari seluruh timnya, ini bukan pertama kalinya ksatria ini bertarung melawan seorang pembunuh. Namun, Chai-Er sama sekali tidak melancarkan serangan seperti yang dia harapkan. Dengan kilatan belati emasnya, dan dengan ayunan ringan menggunakan tubuhnya yang halus, dia mengayunkan senjatanya tepat di tepi perisai, mengarah langsung ke dada ksatria. Reaksi sang ksatria juga cepat, seruan naga langsung keluar dari tubuhnya. Ascending Dragon Strike, skill langkah kelima meletus. Namun, tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan pola klasik Ascending Dragon Strike, hanya tubuhnya yang dikelilingi oleh cahaya keemasan. Sementara sinar emas energi spiritual membentuk dinding sisik naga di jalannya, langsung menyebar ke depan untuk memblokir serangan Chai-Er. Bersamaan dengan itu, pedang di tangan kanannya melepaskan serangan sinar matahari cemerlang. Tingkat tinggi tidak harus hanya menggunakan keterampilan tingkat tinggi, seringkali, keterampilan tingkat rendah jauh lebih berguna daripada keterampilan tingkat tinggi. Ini karena keterampilan tingkat rendah dapat digunakan dengan konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan waktu aktivasi yang lebih cepat. Belati emas gelap Chai-Er mengenai baju besi ksatria. Segera setelah itu, tubuhnya bangkit kembali, menggunakan kekuatan serangannya sendiri untuk mendorongnya menjauh. Ksatria itu tidak berpuas diri, dan meluncurkan Lightning Thrust yang membawa Shining Sunlight Strike dengan lambaian pedangnya yang berat. Pemandangan fantastis muncul, dan cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya, saat setiap pukulan yang datang dari Lightning Thrust tampak bersinar dengan kekuatan miniatur matahari keemasan.
Ini adalah kombinasi dari Shining Sunlight Strike dan Lightning Thrust. Dukungan dari kecepatan Lightning Thrust sangat meningkatkan akurasi Shining Sunlight Strike, meskipun kekuatannya berkurang sampai batas tertentu. Tapi karena dia menghadapi seorang pembunuh, kekuatan pertahanan lawannya bukanlah masalah besar. Ksatria ini awalnya percaya bahwa Ascending Dragon Strike miliknya yang dikombinasikan dengan keterampilan bertarungnya pasti akan memungkinkan dia untuk memblokir serangan terakhir Chai-Er. Tapi sebenarnya, serangan Chai-Er tidak hanya cepat tapi juga sangat licik, sama seperti lidah ular, itu masuk ke celah kecil di pertahanannya, dan belati emas menusuk baju besinya yang berat tanpa ampun. Armor beratnya tidak dilengkapi dengan kemampuan apapun, tetapi merupakan peralatan di tingkat glorious. Dengan kekuatannya dihasilkan dari materialnya, kekuatan pertahanannya sendiri sudah mencengangkan dengan kekerasan dan ketangguhannya yang jauh melebihi logam biasa. Namun, serangan anggun Chai-Er mengalahkan pertahanan ini, mengecilkan keberaniannya. Serangan Gravity Thales Chai-Er memang tidak bisa menembus armor Ksatria Parubaya, tetapi hanya gagal dengan margin yang sangat kecil. Ksatria Parubaya itu dengan jelas merasakan sensasi dingin dari bahaya besar dan keheningan yang mematikan. Jika dia tidak segera menuangkan energi spiritualnya ke dalam saluran energinya, ini akan berdampak langsung pada kemampuan bertarungnya. Kehadiran Chai-Er hanya memberinya tekanan yang terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh material seperti itu dari seorang pembunuh. Karena itu, dia segera menggunakan teknik yang paling dia kuasai. Menghadapi dorongan petir dalam bentuk miniatur matahari, Chai-Er tidak mundur. Sosoknya tampak dekat dengan seuntai asap hijau. Sepertinya tubuhnya melayang tanpa beban akibat serangan dari Lightning Thrust. Namun meskipun Lightning Thrust sangat cepat, ia tidak mampu mencapai tubuhnya, melihatnya melewati celah. Ksatria Parubaya itu bahkan merasa seolah-olah berada di depan kupu-kupu yang menari. Ketika tubuh Chai-Er muncul di depannya lagi, dia mengetahui bahwa Shining Sunlight Lightning Thrust miliknya benar-benar meleset dari target. Mengangkat perisai filter sucinya dan menangkis dengan mundurnya kekuatan perisainya, dia melepaskan banyak energi spiritual, menuangkannya ke perisai Glorious Tier-nya. Dia meluncurkan kemampuan tambahannya yang melipat gandakan efisiensi Holy Filter Shield-nya menjadi 3, membentuk perlindungan sempurna di depannya. Namun, tepat pada saat itu, sosok Chai-Er menghilang sepenuhnya. Itu adalah gaib. Gaib adalah salah satu kemampuan terpenting bagi seorang pembunuh di langkah ke-6, dan Chai-Er, yang baru saja menembus ke langkah ke-6, tentu saja belum punya waktu untuk melatihnya dengan cara apapun. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari kakeknya, dia masih membutuhkan waktu pelatihan sebelum menggunakan teknik baru. Kali ini, tembus pandang berasal dari efek tambahan kalungnya. Dengan perasaan ketakutan yang dingin, tusukan rasa sakit yang intens melintas di punggungnya. Ksatria Parubaya itu langsung berbalik, mencoba menanggapi serangan itu, tapi sudah terlambat. Saat mengeluarkan setiap pukulan, sosok Chai-Er muncul, hanya menghilang sampai serangan berikutnya. Gerakannya seperti tarian artistik, dan di bawah dorongan sayap spiritualnya, badai serangan melonjak tanpa henti, menghasilkan suara logam yang memekakkan telinga. Kemampuan tambahan penetrasi belati emas benar-benar efektif, dan meskipun Ksatria Parubaya sudah bertahan dengan sekuat tenaga, dia sama sekali tidak mampu melawan penampilan Chai-Er. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak sempat memanggil tunggangannya. Cukup, hentikan pertarungan ini. Panggilan Ling Xiao terdengar tepat waktu. Dengan sekejap, Chai-Er sudah terpisah 10 meter dari Ksatria, dan belati di tangannya menghilang, matanya kembali ke keadaan normal, dan niat membunuh mereda. Ksatria Parubaya itu tampak seperti pria mabuk, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ling Xiao muncul di antara mereka berdua, memandang ke arah Ksatria Parubaya itu. Dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu secara langsung setidaknya 7 kali. Pertarungan ini adalah kekalahanmu, Ksatria itu menjawab setelah menarik napas dalam-dalam. Dia, bagaimana dia bisa secepat itu? Energi spiritualnya sendiri telah mencapai lebih dari 7.500 unit. Tetapi di depan serangan Chai-Er, dia merasa sangat tidak berdaya. Di awal pertarungan, dia masih bisa mengikuti gerakan Chai-Er. Tapi seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melihat bayangan berputar di sekelilingnya. Ling Xiao dengan tenang menjelaskan, anak muda, kamu tidak kalah secara tidak adil. Apakah kamu tidak melihat bahwa lawan kamu tidak menggunakan satupun kemampuan ofensif yang kuat sejak awal? Sebagai seorang pembunuh dari langkah ke-6, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak memiliki kemampuan seperti ini? Ksatria itu tersentak sebagai reaksi terhadap ini. Tetap saja,
dia berdiri tegak dan memberi hormat kepada Chai Er, sebelum pergi dengan sedih. Dengan ini, Chai Er menjadi orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilusi. Ling Xiao menatap Chai Er, matanya berseri-seri dengan kemegahan yang luar biasa. Dia jelas mengerti bahwa Chai Er tidak menang berdasarkan kemampuannya atau kultivasinya, tetapi karena tekniknya. Dalam mode ofensifnya, Chai Er seperti air mengalir tanpa henti dan meluncurkan aliran deras yang lincah secara efektif menyebabkan lawan tidak mampu bertahan. Mengingat betapa tajamnya serangannya, bahkan kemampuan bertahan yang melindungi seluruh tubuh tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar seperti yang diharapkan dari Putri Suci Samsara. Pertandingan berakhir, dan setelah 2 pertarungan lagi Long Hao Chen memasuki panggung. Melihat Chai Er di dekatnya, Long Hao Chen perlahan bangkit. Pemahaman Chai Er dalam pertempuran benar-benar membuatnya kagum. Serangan derasnya yang lincah diperoleh dari pertarungannya melawan kerangka merah, dan dia bahkan telah mengubah teknik aslinya agar sesuai dengan kebutuhannya. Saat mengajarkan suatu kemampuan dari guru ke murid, kemampuan yang diajarkan akan selalu mengalami variasi tertentu. Variasi ini dihasilkan dari pemahaman dan kecenderungan seseorang. Adapun keterampilan pertempuran dari zaman kuno, Long Hao Chen dan Chai Er adalah orang-orang yang paling memahami mereka. Melihat Long Hao Chen naik ke atas panggung, melawan summoner wanita, mata Ling Xiao langsung menyala, dan di sisi lain, Han Qian juga duduk tegak. Penampilan Chai Er sudah bisa disebut menakjubkan, tapi bagaimana dengan Long Hao Chen? Summoner wanita itu memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, tapi melihat lawannya adalah ksatria muda tampan dari pertarungan, matanya langsung berbinar. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anak kecil, tolong bersikap lunak dengan saya." Long Hao Chen menempatkan kanannya terlebih dahulu di dada kirinya, memberikan salam ksatria standar, "Tolong biarkan aku belajar darimu." Pertandingan yang melibatkan summoner dan seorang ksatria akan dimulai dengan jarak 50 meter. Pertempuran dimulai, meskipun pemanggil perempuan itu memiliki senyuman di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengekangan sedikit pun, mengangkat tongkat panjang berwarna biru muda di tangannya. Dia melantunkan mantra, bola kristal di tongkatnya memancarkan cahaya, dan segi 6 berwarna perak dengan cepat muncul di depannya. Sambil mengaum, seekor macan tutul salju putih muncul di hadapannya dalam posisi mengintai. Summoner perempuan menaikinya, masih melihat lekat-lekat ke arah Long Hao Chen. Dia sedang menunggu untuk melihat gunung apa yang akan dia panggil. Namun, yang mengejutkannya, Long Hao Chen tidak memanggil tunggangannya, namun hanya menyerangnya dengan langkah besar. "Tidak memanggil tungganganmu." Mata pemanggil perempuan itu berkilat karena terkejut, sebelum macan tutul putih menyerbu dengan cepat. Macan tutul putih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba-tiba berlari, seperti sambaran petir putih, disertai dengan nyanyian berirama dari pemanggil wanita. Melihat kecepatan macan tutul putih itu, Long Hao Chen tidak terus menyerang. Dia memahami dengan jelas bahwa kecepatan serangannya sendiri tidak dapat mengimbangi lawannya, dan dengan demikian berhenti begitu saja. Saat dia menatap diam-diam ke arah gadis itu, peri elemen cahaya Yating muncul di atas bahunya, menyebabkan keheranan bagi semua pemburu iblis yang mengamati. Setelah 2 evolusi, Yating jauh dari wujud aslinya sebagai elemental fiery, mengambang di atas bahu Long Hao Chen. Dia mengepakkan keempat sayapnya sambil mengeluarkan perasaan yang sangat perkasa. Mantra pemanggilan kedua pemanggil wanita selesai, dan dengan geraman rendah, beruang api besar keluar dari susunan pemanggilan. Tanpa ragu, itu dibebankan langsung ke Long Hao Chen. Seekor beruang inferno yang mengamuk adalah binatang ajaib tingkat 6, yang terspesialisasi dalam kekuatan. Meskipun umumnya binatang ajaib dari peringkat ke-6 hanya setara dengan panggilan manusia dari langkah ke-5, kekuatan binatang ini melebihi kekuatan penuh seorang prajurit pada langkah ke-6. Setelah memanggil Raging Inferno Bear, pemanggil wanita itu dengan jelas mengendurkan nafasnya dan turun dari macan tutul putihnya. Dengan tambahan Raging Inferno Bear, dia setidaknya tidak perlu takut dikalahkan secara sepihak dalam serangan mendadak oleh Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun dari tempat aslinya, dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kanannya dan Bright Discipline di tangan kirinya, dia dengan tenang melihat ke arah Raging Inferno Bear yang menyerang. Raging Inferno Bear tingginya lebih dari 3 meter, mengisi ke depan dengan set cakar besarnya dengan kecepatan penuh, dia akan mencapai Long Hao Chen. Dia benar-benar layak disebut sebagai binatang ajaib paling kuat di peringkat ke-6, menghasilkan ledakan sonik saat cakarnya melayang di udara. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen berjongkok sedikit, menginjak tanah dengan kaki kirinya, dengan cepat membidik ke sisi kanan,
dia melompat dengan tangkas seperti macan tutul. Gerakan selanjutnya tidak muncul dengan sangat cepat, tetapi masih memungkinkan dia untuk melarikan diri dari serangan dari cakar raging Inferno Bear dengan jarak sehelai rambut. Karena kecepatannya yang cepat, serangan raging Inferno Bear semakin mengamuk. Cakar beruang itu dengan kejam menabrak tanah. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen tiba di sisinya. Tidak ada yang melihat dengan jelas ketika itu terjadi, tetapi disiplin cerah Long Hao Chen sekarang diarahkan ke belakang, dan bahkan sebelum memberikan beruang Inferno raging kesempatan untuk berdiri, disiplin cerah dengan kejam menusuknya dari punggung bawah. Sementara itu, Long Hao Chen menggunakan pergelangan tangannya yang memegang pedang sebagai batu loncatan dan melompat saat Blue Rain, Hibiscus of Light, bersinar dalam cahaya emas yang megah. Cahaya itu benar-benar terkonsentrasi di bagian atas pedang, dengan ringan menyapu leher raging Inferno Bear dengan ketangkasan yang tinggi. Karena raging Inferno Bear ditusuk oleh Bright Discipline di punggung bawahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengangkat kepalanya, menggerakkan lehernya secara refleks. Selanjutnya, jeritan kemarahan menyusul dan tiba-tiba merobek tenggorokannya. Memantul dengan jari-jari kakinya di belakang raging Inferno Bear, Long Hao Chen mendarat 5 meter jauhnya, dan hanya pada saat ini, tubuh besar raging Inferno Bear jatuh dengan keras ke tanah. Saat itu, seluruh stadion berada dalam keheningan total, dan semua orang melihat dengan ekspresi kaget di Long Hao Chen. Jika serangan Chai Er sebelumnya dapat dikatakan sama sekali tidak dapat dibedakan karena kecepatannya, saat ini, serangan Long Hao Chen membuat mereka sangat terkejut. Tanpa menyia-nyiakan gerakan sedikit pun, dia menggabungkan setiap gerakan dari awal hingga akhir dengan fluiditas sempurna, hingga gerakan terakhir yang membunuh binatang ajaib hanya dengan satu pukulan. Kecepatan membunuh itu bahkan lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan pemanggil wanita untuk mengaktifkan mantra pemanggilan beruang ini. Untuk menggambarkan pelaksanaan serangan tersebut, satu-satunya kata yang dapat digunakan adalah sempurna. Jika serangan Chai Er bisa dikatakan secepat arus deras, maka serangan Long Hao Chen tidak bisa dihentikan seperti awan yang bergerak. Tekniknya menunjukkan betapa menakjubkannya tingkat pemahaman Long Hao Chen tentang teknik pertempuran kuno. Pemahamannya tentang pola kerangka merah jauh di atas pemahaman Chai Er. Alasannya bukan karena pemahaman Chai Er lebih buruk daripada dia, tetapi karena pola pertempuran kerangka merah itu lebih mirip dengan seorang ksatria daripada seorang pembunuh. Adapun pukulan terakhir ini, itu hanya menggunakan versi terkompresi dari Shining Sunlight Strike yang dituangkan ke Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dilakukan dengan cara yang juga dia pelajari dari kerangka merah itu. Kalau tidak, daging keras raging Inferno Bear tidak akan mudah dipotong, bahkan dengan bantuan Ripples of Light. Akui saja kekalahan, Long Hao Chen berkata ke arah pemanggil wanita yang tidak berhasil menyelesaikan mantra pemanggilan berikutnya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Summoner wanita itu menatap Long Hao Chen dengan mata bingung, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Raging Inferno Bear adalah pemanggilannya yang paling sering, jadi dia paling memahami kekuatannya. Namun, itu hanya berlangsung selama 2 detik melawan ksatria muda ini. Dengan kata lain, Long Hao Chen hanya butuh 2 detik untuk membunuhnya. Ini jauh melampaui pemahaman pemanggil wanita. Sejak kapan ksatria begitu luar biasa dalam hal keterampilan bertarung, dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak melihat Long Hao Chen menggunakan kemampuan apapun. Tidak, aku sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu, kamu juga tidak bisa menangkapku, jadi ini akan berakhir seri. Pemanggil wanita itu menyatakan dengan keras kepala. Long Hao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar tidak menangkapnya? Jika ini terjadi sebelum dia mencapai langkah ke-6, summoner wanita ini mungkin benar, tapi sekarang. Sebuah cahaya bersinar mencolok terpancar dari punggung Long Hao Chen dan menyinari sekeliling saat menyebar. Mengikuti selanjutnya, dengan satu kepakan sayap spiritualnya, Long Hao Chen didorong seperti sambaran petir ke arah pemanggil perempuan. Karena Chai Er dapat berakselerasi dengan bantuan sayap spiritualnya, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak dapat melakukan hal yang sama? Namun, summoner wanita itu memang keras kepala. Tampaknya telah mengantisipasi bahwa Long Hao Chen akan menggunakan bantuan sayap spiritualnya untuk berakselerasi. Dia segera membuka sepasang sayap spiritual putih bersihnya. Pada saat yang sama sayapnya muncul, dia mengepakkannya untuk membantu panter putihnya berakselerasi lebih jauh, saat dia melompat ke samping. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Long Hao Chen tidak serta-merta bergegas ke arahnya dari depan. Saat pancaran cahaya putih yang intens muncul dalam sekejap,
Summoner wanita itu merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar tiba-tiba ditujukan padanya. Tarikan itu mencegahnya untuk tetap duduk di atas macan tutul putih. Dengan teriakan kaget, tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan, hanya untuk disambut oleh dua pedang Long Hao Chen. Kisaran kemampuan menarik tungku auci spiritual telah diperbesar hingga 50 meter dengan evolusi kedua tungku suci spiritual. Jika itu digunakan di hutan belantara, mungkin pemanggil wanita bisa bertahan lebih lama, tapi ini adalah stadion melingkar, membuatnya sangat mudah bagi Long Hao Chen untuk mendekatinya hingga 50 meter. Kedua pedang itu menghantam bahunya, menyeret jubahnya. Dengan gerakan sederhana, Long Hao Chen membuat pemanggil wanita itu tiba-tiba berhenti. Maaf, ini kemenanganku. Summoner wanita memelototi Long Hao Chen dengan sangat marah, tetapi di kedalaman matanya muncul beberapa jejak ketakutan. Apakah ksatria muda ini benar-benar baru pada langkah ke-6, bukankah dia terlalu kuat? Faktanya, energi spiritual dari pemanggil wanita itu telah mencapai 8.000 unit, tapi dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan pemanggilan terkuatnya sebelum dikalahkan. Long Hao Chen secara alami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dalam pikirannya, pemikiran yang paling dominan berkisar pada surga ilusi. Menggenggam pedang di tangannya, Long Hao Chen melihat ke arah rekan-rekannya, diam-diam bersuka cita, surga ilusi, aku datang.